Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prilian Nufarha dengan NIM 200803104066. Mata kuliah Praktikum Sistem Akuntansi kelas B. Di sini saya akan membuat slip gaji karyawan dengan menggunakan Microsoft Access. Saya akan membuat dua tabel, yaitu tabel pertama, tabel karyawan, lalu tabel yang kedua itu tabel gaji. Di tabel karyawan ini kita isi NIK, data type-nya yaitu number, nama, data type-nya itu teks, alamat, data type-nya itu teks, jenis kelamin, data type-nya itu teks, tanggal lahir, data type-nya itu date, time, jabatan, data type-nya itu teks, lalu yang terakhir foto, data type-nya itu attachment. Kita save. Lalu di tabel gaji ini kita isikan ID gaji, data type-nya itu number, NIK, data type-nya itu number, jabatan, data type-nya itu teks, gaji pokok, data type-nya itu currency, tunjangan, data type-nya itu currency, insentif, data type-nya itu currency, potongan, data type-nya itu currency, dan yang terakhir DPH 21, data type-nya juga currency. Lalu setelah itu di bagian NIK, kita klik lookup. Di display control ini kita ganti combo box. Lalu row source type-nya ini tabel atau query. Row source-nya ini kita klik. Pilih yang titik 3. Kita klik yang tabel karyawan, add, lalu close. Di tabel ini kita pilih tabel karyawan, yang kedua juga tabel karyawan. Lalu di bagian field ini kita pilih yang NIK, yang kedua ini kita pilih nama. Lalu kita save, kita close. Lalu di bagian kolom count-nya ini kita ganti angka 2. Setelah kita ganti menjadi angka 2, lalu kita save. Ini juga kita save. Lalu kita close semua ini tabelnya. Lalu kita buka tabel karyawan. Kita klik form. Lalu kita klik design view. Kita rapikan dulu ini ya, besar kecilnya.
Lalu kita hapus bagian foto ini. Kita kecilkan. Pindah ke sini. Setelah itu kita kebawahkan agar cukup untuk tempat button nanti. Setelah itu kita tambahkan button. Kita klik desain, lalu klik simbol yang ini. Buat di sini. Klik yang record navigation. Go to previous record. Next. Kita pilih yang picture. Image. Kita bikin lagi buttonnya. Record operation. Add new record. Next. Kita pilih yang text. Ganti menjadi tambah data finish. Ini gunanya untuk menambah data. Lalu kita bikin lagi. Pilih yang record operation. Lalu save record. Next. Text. Ganti menjadi simpan data finish. Ini tujuannya untuk menyimpan data. Setelah itu, bikin lagi. Kita pilih yang record operation. Delete record. Next. Kita pilih text. Ganti menjadi hapus data. Setelah kita ganti hapus data, finish. Kita bikin button yang terakhir. Pilih record navigation, go to next record, next. Kita pilih yang picture, finish. Kalau sudah bikin button ini kan masih nggak rapi ya. Cara merapikannya itu kita blok terlebih dahulu. Lalu pilih arrange, tabular. Jadinya akan rapi seperti ini. Setelah merapikan button, lalu kita klik detail. Cara untuk memberi warna. Terus kita pilih. Setelah kita merapikan button, lalu kita beri
warna, kita klik detail, lalu pilih format, pilih shape fill, kita beri warna sesuai keinginan. Seperti ini. Lalu untuk memperjelas tulisannya ini, kita bisa blok terlebih dahulu ya. Setelah itu pilih ini, kita beri warna hitam. Bisa kita klik bold agar terlihat lebih jelas. Lalu kita ubah namanya menjadi form input karyawan. Kita save. Kita save menjadi form input karyawan. Oke. Kita close. Lalu kita buka di bagian form input karyawan. Klik design view. Pada kolom jenis kelamin ini, kita klik kanan. Lalu pilih yang change to. Kita pilih yang combo box. Ini kan muncul property sheet. Kita cari yang raw source type. Ini dihapus ya, diganti menjadi value list. Sesudah itu, raw source-nya kita klik yang titik 3. Kita isi laki-laki dan perempuan. Oke. Lalu kita save. Kita close. Setelah itu, klik tabel gaji. Pilih yang create. Klik form. Lalu klik kanan. Pilih yang design view. Kita ganti ini menjadi form input gaji. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan ya besar kecilnya. Lalu sesudah dirapikan, kita tambahkan button seperti tadi. Caranya sama, yaitu kita klik desain, lalu cari simbol yang kayak gini, terus diklik. Pilih yang record navigation, go to previous record.
Next, kita pilih yang picture, finish. Buat lagi. Record operation, add new record, next, kita pilih yang text, ganti menjadi tambah data, finish, bikin lagi, kita pilih yang record operation, lalu save record, next, kita pilih yang text, ganti menjadi simpan data, finish, bikin lagi, pilih yang record operation, lalu delete record, next, pilih yang teks, ganti menjadi hapus data, finish, bikin lagi, pilih yang record navigation, go to next record, next, kita pilih yang picture, lalu finish. Setelah itu, kita rapikan, caranya di blok terlebih dahulu. Pilih arrange, klik yang tabular. Kalau sudah rapi gini, lalu kita ubah di sini menjadi form input gaji. Kalau sudah, kita save. Kita beri nama form input gaji. Oke. Save. Close. Lalu kita close semuanya. Setelah itu kita buka form input gaji. Kita klik design view. Kita close dulu. Setelah itu pilih arrange. Remove layout. Sesudah itu kita save. Lalu close. Lalu kita buka form input gaji. Pilih create. Lalu pilih yang query design. Kita add tabel gaji dan tabel karyawan. Di bagian tabelnya, kita klik yang tabel karyawan. Yang kedua, tabel gaji. Yang ketiga, tabel gaji. Yang keempat juga tabel gaji. Yang kelima, tabel gaji. Yang keenam juga tabel gaji.
Yang ketujuh juga tabel gaji. Lalu di bagian fieldnya ini kita klik yang nama. Yang kedua itu ID gaji. Lalu yang ketiga gaji pokok. Yang keempat tunjangan, insentif, potongan, dan yang terakhir PPh 21. Lalu di bagian sini kita klik kanan, pilih wheel, ketik gaji bersih, titik 2, buka kurung, gaji pokok, tutup kurung, plus, buka kurung, tunjangan, tutup kurung, plus, buka kurung, insentif, tutup kurung, dikurangi, buka kurung, potongan, tutup kurung, kurangi, buka kurung, PP 21, tutup kurung, tutup kurung juga. Lalu oke, lalu di save, kita namain query gaji. Oke, save, close juga. Lalu kita buka di form input karyawan. Kita mulai mengisi data. Data yang pertama, kita isi NIK terlebih dahulu. Lalu nama, alamat, jenis kelamin, disesuaikan ya, tanggal lahir, kita ganti tahunnya sesuai dengan tahun kelahiran masing-masing, jabatannya diisi, terus kita klik simpan data. Untuk mengisi data selanjutnya, kita klik ini, kita isi NIK-nya seperti tadi ya. Kita isi 90. Kita isi tanggal lahirnya, dirubah tahunnya,
jabatannya kita isi juga. Kita klik simpan data. Lalu kita isi data yang ketiga. Kita ganti tahunnya. Kita klik simpan data. Lalu kita isi data yang keempat sampai data ke-15. Lalu kita buka form input karyawan. Di sini kita langsung mengetikkan data ya. Dari NIK, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan jabatan. Lalu klik tambah data. Lalu klik simpan data. Lalu klik tombol yang ini, yang next ini. Sama ya, seperti yang tadi. Terus kita close. Sama seperti di form input karyawan, di form input gaji ini juga kayak gitu ya. ID gaji, NIK, jabatan, gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan PPh 21 itu kita isi sesuai data sampai selesai. Jangan lupa ditambah data dan simpan data. Seperti ini. Kalau sudah, kita close. Lalu kita buka query gaji. Pilih create. Lalu klik report. Lalu kita klik design view. Ini kita ganti menjadi slip gaji karyawan. Lalu dirapikan ini ya. Lalu pick footernya ini kita kebawakan. Kita rapikan saja ini ya. Ini dari nama kita pindah ke bawah, ID gaji juga ya, seperti itu sampai PPh 21. Setelah kita rapikan, lalu kita klik desain. Terus kita klik add setting fields ini. Terus kita klik nama. Kita taruh di sini.
Setelah itu, bagian nama yang di kiri itu dihapus. Lalu ini kita kebawakan. Ini kita taruh sini. Lalu format, kita pilih yang rata tengah. Kita klik desain lagi. Lalu kita klik simbol ini. Kita tulis penerima. Klik format. Klik yang rata tengah. Kita klik desain. Lalu kita cari yang simbol ini, line. Kita kasih garis di sini. Lalu kita pindah di sini. Kita atur ketebalannya, format, shape outline, lalu line di sini ya. Ini juga sama. Setelah itu kita blok. Lalu kita blok dari nama sampai ini ya. Lalu kita pilih shape fill, transparan, lalu shape outline, kita klik, transparan juga. Lalu kita save. Kita namai slip gaji karyawan. Oke. Save. Close. Ini kita close juga ya. Kita klik. Seperti ini ya hasilnya. Kita close.
Terus kita buka form input gaji. Untuk menambah button yaitu cetak. Lalu kita klik design view. Kita klik ini ya. Terus kita di sini. Kita cancel. Tulis cetak slip gaji. Klik kanan. Lalu kita pilih build event, makro, ini open report, kita klik ini, view-nya print preview, ID gaji, forms, lalu kita klik form input gaji, kita klik ID gaji, kita save, lalu kita close, kita save, close, kita buka lagi yang form input gaji, kita klik, oke, seperti ini hasilnya sudah selesai ya. Kita close juga. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.